De adalah ahli dalam mengintip. Setiap hari dia ingin tahu Karakade sedang melakukan apa. Baru pagi Kade Surang hanya lakukan yoga saja. Tapi De belum pernah melihat yang itu. Tapi masih tertarik pada matanya tidak meninggalkan tubuhnya. Lalu Kade Surang pakai baju bagus. Ingin keluar bersama De berangkat ke pesta. Dan hasilnya Nyonya Junwat sengaja tidak undang Kade. Ibu itu juga pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Tuan melihat itu langsung bilang tidak apa-apa kalau dia mau ikut. Tapi berpikir ulang berapa kali, Kade Surang memutuskan untuk tidak ikut lagi. Dia ingin ke ruang buku untuk membaca buku. De bilang dia bawel. Kade Surang langsung tanya apakah ingin dia ikut. Kau sudah senang? Jangan tuan. Mereka sedang berjalan ke pesta. Ibu masih seperti biasa. Bilang Karakade adalah orang jahat dan kejam. Tapi setidaknya tunjukkan sifat yang sebenarnya. Tapi sekarang dia tidak tahu Kade sedang pikir apa dalam kepala. Sekarang Tuan berbicara untuk Karakade. Mengatakan bahwa dia sudah menjadi orang baik dan lebih dewasa. Kade Surang melihat di rumah tidak ada siapa jadi ingin keluar jalan kaki. Jadi dia dan dua orang lainnya mendayung perahu ke pasar. Dan dapat melihat kuil yang selalu ingin dia lihat. Di jalan balik ke rumah. Tidak sengaja melihat perahu mewah. Semua orang menundukkan kepala. Tidak diperbolehkan untuk melihat lurus. Tapi Kade Surang masih mengintip. Kade Surang baru keluar. De sudah ajak teman ke sini minum anggur. Lewat satu toko kain. Mali tidak hati-hati jatuh ke pangkuannya. Melihat senyuman ini. Dia tanpa sadar gemetar. Segera hindari matanya. Di sisi lain. Kade Surang baru sampai ke rumah. Di bawah pengaturan pelayan. Mereka sudah siapkan makanan dia untuk menunggu De kembali. Kade Surang terkejut. Jelas dia sangat benci sama pria itu. Tapi pelayan bilang dia dulu tiap hari juga melakukan seperti itu. Kade Surang mendengarnya hanya diam menunggu. Menunggu matahari terbenam. De habis minum akhirnya juga pulang. Melihat Karakade sedang menunggu sampai ketiduran. Untuk sesaat dia juga merasa bersimpati padanya. Senyuman ini melihat dia seperti tidak benci padanya lagi. Tapi ketika Kade Surang ambil air untuk dia cuci muka. Dia langsung menolak. Ia udah makan ajanya. Dia tetap menolak. Membuat Kade sangat marah. Kenapa otak kau keras seperti itu? Kau berpikir kau ganteng jadi boleh seperti itu? Lalu Kade mendengar ibu besok akan pergi lagi. Dia memohon untuk boleh ikut. Ibu ingin menolak. Tapi mulut masih setuju. Hal ini membuat De dan pelayan langsung kaget. Kade Surang dengan bangga mengangkat alis. Sampai malam Kade Surang senang menggosok gigi. Baru mulai nari. De melihat itu tidak tahu harus melakukan apa. Sebelum pergi ke kuil. Harus mandi bersih. Kade Surang dingin jadi dia ingin mereka melakukannya sedikit lebih cepat. Saat itu dia Meliade juga ke sini untuk mandi. Dia langsung berubah sifatnya. Pin, Yam. Mandi untuk aku sekali lagi. Tadi sangat dingin, tapi sekarang udah gak. Aku ingin mandi lagi. Ketika mendengar De bilang tidak akan ajak dia lagi. Dia hanya bisa patuh langsung selesaikan mandinya. Lalu Kade Surang kembali ke kamar untuk make up. Hah. Tidak menyangka. Dia mengikat rambut seperti itu. Membuat ibu sangat marah sama dia. Apakah kau sudah gila? Iya. Betapa kerennya gaya rambut modern di zaman kuno. Tapi mereka tidak bisa menerima kecantikan seperti ini. Ibu baru melihat dia langsung marah. Dan mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah melihat ada style rambut jelek seperti ini. Tapi Kade Surang bilang ini sangat bagus modelnya. Sangat cocok untuk pergi keluar. Melihat ibu marah seperti itu. Tuan masih pujian gaya rambut yang indah. Sangat cantik. Sekarang De suruh dia harus ubah gaya rambut sekarang juga. Karena dia tidak ingin ada yang tatapan penuh kebencian. Ini mungkin pertama kalinya dia bersikap lembut padanya. Lalu Kade Surang juga patuh ubah gaya rambut untuk pergi sama mereka. Di jalan Kade Surang tanya banyak hal.
De juga sangat sabar untuk menjelaskan semuanya. Karena perahu miring, Kade Surang tidak hati-hati mengandalkan De. Di dalam kuil, ada banyak orang yang datang untuk bagi-bagi hari ini. Semua nyonya menatap kepada dia. Mereka berpikir ada hantu masuk ke Karakade. Dan dia adalah hantu, tidak boleh masuk ke dalam sini. Ketika dia melihat ke Junwat, dia baru tahu Junwat selalu sikap dingin ke dia. Tapi 1 detik kemudian senyum melihat ke arah De. Kade Surang berpikir ada yang aneh di sini. Jadi ingin merusak suasana itu. Saat ini 1 orang tanya Junwat masalah perahu terbalik. Semua berpikir Karakade sangat jahat. Nyonya untuk sesaat merasa sangat malu. De juga tidak omong apa. Hanya Tuan yang bantu menjelaskan bahwa penjahat adalah orang Alin. Karena tidak ada yang bisa melepas dari hukum Kritsanakari. Yang lain tidak mau lepas dan terus bertanya. Pin langsung bawa Kade keluar. Setelah keluar, karena dia sangat marah, dia menangis. Dia tidak tahu kenapa dia di sini. Tidak ada yang sayang sama dia. Dia sangat kangen sama rumah. 2 pelayan bilang tidak pernah melihat nyonya mereka sedih seperti ini. Karena Karakade dari dulu sering membuat orang lain menangis. Kade Surang mendengar itu mengatakan dia akan memberkati orang yang meninggal karena perahu terbalik. Juga akan menebus hal-hal buruk yang telah dilakukan pemilik tubuh ini di masa lalu. Semua terdengar oleh dia. De lalu dengan lembut menasihati. Jangan berpikir ke orang-orang yang sudah meninggal lagi. Harus berpikir untuk masa depan. Lalu Kade Surang mulai memberkati Karakade. Sampai ke rumah Kade Surang melihat nyawa Karakade. Karakade bilang dia sangat sedih. Dan mohon pada Kade Surang untuk selamatkan dia. Sepertinya kali ini berhasil. Kade Surang harus melakukan misi, baru bisa balik ke dunia modern. Kade Surang mendengar bahwa ibu akan pergi ke rumah saudara. Dia minta untuk ikut sama ibu. Dan memohon pada ibu untuk bawa dia ikut. Tapi ibu tetap menolak. Kade Surang sangat sedih. Sekarang Tuan datang untuk menghiburnya dan menyuruhnya pergi ke ruang belajar untuk belajar. Tapi De ingin Kade bahagia, jadi mau bawa dia keluar main. Jadi suruh pelayan untuk bersiap perahu. Tidak lama lagi akan pergi. Tapi Kade Surang tidak mengerti mereka sedang omong apa. Dia ke ruang buku dan tanya pada Tuan. Tuan suruh dia harus berpikir sendiri. De masih tunggu di luar. Kade Surang melihat Tuan sedang menulis buku. Dan itu adalah tata bahasa pertama Thailand. Sekarang dia baru tahu Tuan adalah penulis terkenal dalam sejarah. Dapat melihat tanda tangan asli. Dia sangat senang. Dan De di luar masih tidak melihatnya, jadi memutuskan untuk pergi sendiri. Ketika dia keluar mencari 2 pelayan. Baru tahu mereka sudah berangkat dari setengah jam lalu. Jadi Kade baru tahu isi hati De. Dia langsung bawa 2 pelayan ke pasar untuk mencarinya. Di bawah panduan pelayan, dia masuk ke 1 pintu aneh. Tapi yang aneh adalah hanya dia yang bisa lewati pintu itu. Ini adalah pintu yang aneh. Pintu itu tarik Kade Surang ke dalam. Dan orang lain tidak bisa masuk ke dalam. Kade Surang penasaran ingin masuk ke dalam. Dia melihat teman di dunia dia adalah Rueang. Dia langsung kaget. Tapi ini zaman kuno 300 tahun yang lalu. Dan orang ini adalah seorang pejabat di istana raja. Dan itu adalah teman De. Nama dia adalah Muan Rueang. Ketika De tanya Kade Surang kenapa ada di sini. Muan Rueang mendengar namanya langsung tahu dia adalah tunangan punya De. Bukan kau bilang Karakade sangat jelek? Kenapa omong gadis yang cantik ini seperti itu? Kade Surang tidak menyangka De bilang seperti itu di belakangnya. De maksa Kade balik ke rumah. Kade Surang tidak mau pergi. Dia ingin tunggu dan pulang sama De. De merasa Kade sangat keras orangnya. Muan Rueang berdiri di samping bilang Kade tidak seperti itu. Dan bilang sangat suka sama Kade. De mendengar itu sangat marah. Sekarang ada orang pintar muncul. Dia melihat Kade Surang dan tahu dia bukan orang di sini. Lalu suruh Kade ikut dia. Sekarang Kade Surang merasa merinding. Dan merasa sangat dingin. De langsung pegang tangannya. Lalu mereka masuk ke ruangan orang tadi. Kade Surang mulai obrol lewat pikiran. Orang pintar kasih tahu. Saya tahu. Kamu ada misi sangat penting. Jika telah membantu, lakukan sampai akhir. Semoga Kade tenang segera selesaikan tugas.
Lalu berikan dia 1 kotak. Di saat bahaya bisa menjaganya tetap aman. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang pinter, D ambil inisiatif untuk bertanya apakah dia masih kedinginan. Lalu pegang tangannya. Tapi KD menolak. Lalu mereka keluar ingin pulang ke rumah. Saat ini Muon Rueang ingin ajak KD ke kuil. KD Surang masih pengen pergi lagi. Jadi langsung setuju. D marah langsung bawa pelayan KD pergi. Dan D juga tanya kedua pelayan masih mau tunggu siapa. Pelayan bilang bukankah kami tunggu nyonya kami. KD Surang sekarang sedang berjalan sama Muon Rueang. Dan kasih tahu D dia akan ke kuil. Meskipun dalam hati dia sangat senang tapi di luar seperti tidak ada masalah apa. Ketika mendengar Muon Rueang mau ke rumahnya, muka D langsung berubah. Di jalan pulang ke rumah, 3 orang duduk di satu perahu. Dia melihat Muon Rueang jadi ingin sahabat dia. Dia sangat senang. Tidak menyangka di tempat yang jauh ini ada seseorang yang mirip seperti sahabatnya. Tapi dia tidak tahu D sedang cemburu. Jadi langsung bawa teman pulang. Setelah itu ajak KD melihat kuil saat malam. Melihat kuil yang hanya ada di dalam buku. KD sangat senang. Dan terus senyum. D juga tidak bisa menahan dan senyum juga. Ketika KD Surang melihat ke dia tidak senyum lagi. Dan mengingatkan KD untuk pakai payung untuk hindari embun malam. Akhirnya sampai ke rumah. D ingin bantu KD naik ke atas. Kali ini KD dengan senang hati menerima. Ketika pelayan tanya padanya kenapa Muon Rueang tidak datang, KD kasih tahu mereka sudah diusir oleh D. D ingin menyelamatkan muka jadi suruh 2 pelayan masuk ke dalam. Dia ingin obrol berdua saja sama KD Surang. Ketika pelayan sudah pergi, langsung menyalahkan KD karena tidak pantas. Sering senyum sama laki-laki lain. Berikan tatapan cinta. Membuat dia sangat malu. Dan mengatakan tidak ada seorang wanita tidak tahu malu seperti KD. KD Surang marah langsung membalas. Dan ada 1 orang lagi adalah Junwat. Saya melihat kalian menggoda satu sama lain saat di kuil. Bahkan kau juga tidak bisa jauhi dari situ tapi kau bisa marahi orang lain. Kau adalah orang yang tidak tahu malu. Lalu marah mendorong D balik ke kamar dan menangis. D tahu dia sudah salah. Jadi pergi ke kamar cari dia. Melihat dia sedang pingsan di lantai.